Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar Saryono. Saya ambil prodi Teknik Informatika. Nomor NIM saya 3922150120. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS ujian akhir semester. Yang di sini ada rekapan yang terakhir di pertemuan 7. Di sini adalah tugas UASnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan simulasi UAS praktikum basis data. Yang pertama adalah tugas buatlah query database dan tabel di bawahnya. Jadi nanti kita akan membuat tabel penyakit, gejala, solusi, solusi penyakit, dan solusi. Ini adalah tabelnya. Nah, selanjutnya isilah data pada tabel. Nah, yang tadi kita udah buat tabel datanya, kita akan isi atributnya seperti kode penyakit, misalkan nama penyakit gitu. Dan di gejala, di tabel gejala ada atribut kode gejala dan nama gejala. Nah, selanjutnya nomor ketiga, buatlah query untuk pertanyaan berikut dan temukan jawaban query di bawah ini. Yang pertama, apa saja gejala penyakit demam berdarah? Yang kedua, apa solusi penyakit liver? Selanjutnya, apa saja penyakit yang memiliki solusi cek lab darah? Yang keempat, tampilkan nama penyakit, nama gejala, dan solusi untuk seluruh penyakit. Yang keempat ini kita akan menampilkan semua data yang kita buat. Gitu. Selanjutnya kita akan buat program, sistem programnya kita akan buat. Langkah pertama kita download XMPP dulu. Ya kan, kalau misalkan kalian belum ada yang download, silahkan download di Chrome, cari XMPP. Lalu kalau misalkan sudah di download, kita jalankan Apache-nya dan MySQL-nya. Nah, kalau misalkan sudah warna kuning kayak gini sama hijau di sini, itu program sudah bisa dijalankan. Nah, selanjutnya kita masuk ke PHP MyAdmin. Kita buat database dulu. Tadi kan di sini kita akan buat yang pertama dulu ini, tabel database. Kita buat di situ. Mana tadi? Nah, di sini kan masuk SMPP, PHP MyAdmin. Sini kita buat neo buat. Sini kita buat nama database DB misalkan UAS. Kita buat. Nah, selanjutnya kita buat nama tabelnya. Pertama kan dia tabelnya penyakit kan ini. Sini nama tabelnya penyakit. Ini sama. Ini nama tabelnya penyakit. Kita buat nama tabelnya penyakit. Kita tap aja. Nah, sini penyakit. Nah, di sini dia dua atribut. Nah, yang pertama ada kode penyakit, nama penyakit, kode penyakit sama nama penyakit. Nah, di sini kita akan memilih tipenya itu varchar. Milih tipenya varchar dan kolomnya itu saya kasih 20 aja. Semua 20. Nah, di sini yang kode penyakit itu dia mempunyai indeks primary key karena dia kata kunci dari sebuah program. Nah, ketika sudah kita jalanin, kita save. Selanjutnya kita buat tabel lagi. Kita buat di sini neo. Nah, tabel kedua ini apa di sini? Tabel kedua gejala. Kita buat di sini gejala. Nah, selanjutnya atributnya apa? Atributnya ada kode gejala, nama gejala, sama kode penyakit. Atributnya kode gejala, nama gejala,
sama KD penyakit. Ini tipenya parter semua. Kita kasih parter semua karena parter itu bebas, bisa nomor bisa angka. Kita kasih 20 semua kolomnya. Nah, di sini kita kasih indeks dia primary key. Nah, selanjutnya kita buat lagi tabel. Kita save dulu. Nah, ketika udah di save, dia akan muncul seperti ini. Kita udah buat tabelnya, kita buat lagi tabel. Nah, tabel yang ketiga itu apa? Solusi penyakit. Nah, yang ini tabel ketiga. Nanti ini tabel keempat. Solusi penyakit. Di sini tipe penyedia, atributnya, KD penyakit sama kode solusi. KD penyakit sama kode solusi. Nah, kita kasih pacar. Nah, di sini dia nggak saya kasih tipe primary key karena dia sifatnya nanti kasih indeks dua-duanya. Karena dia akan berhubungan dengan gejala sama dia akan berhubungan dengan si kode penyakit ini akan berhubungan dengan tabel penyakit, dan kode solusi akan berhubungan sama tabel solusi yang nanti saya akan buat. Sini saya kasih kolom dulu. Jadi semua akan merelasikan, saling berhubungan, saling connect. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel solusi. Di sini kita mempunyai 4 tabel. Nah, tabel solusi itu isinya KD penyakit, KD solusi sama nama solusi. KD solusi sama nama solusi. Selanjutnya kita kasih tipenya parcar semua. Kolomnya 20. Nah, di sini baru KD solusi kita kasih primary key. Karena kata kunci dari KD solusi itu primary key. Kita save. Nah, di sini kita udah mempunyai 4 tabel. Selanjutnya kita atur si gejala ini, kita struktur. Jika ada penyakit ini kita kasih tipe indeks, kita more indeks. Oke. Nah, di solusi ini kita kasih tipe dia indeks juga di KD solusi. Oh enggak, di solusi penyakit. Nah, di sini. Nah, ini dua-duanya kita kasih indeks. Nah, KD solusi kita kasih indeks. Nah, sudah 2 di penyakit, dia pada penyakit dalam kita. Oke, kita buat desainnya. Nah, kita buat di sini. Nah, di sini penyakit kita taruh di sini. Di sini gejala. Nah, ini harus pelan-pelan. Saja ini di sini, ini di sini. Wait. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita relasiin, kita konekin. Jadi KD penyakit ini akan berhubungan dengan KD penyakit di tabel gejala. Nah, di sini kita kasih foreign key cascade dua-duanya. Oke, kita refresh coba. Nah, dia akan berhubungan kan seperti ini.
Nah, KD penyakit ini di adanya tabel solusi penyakit, dia akan berhubungan dengan kode penyakit di tabel penyakit. Kita konekin lagi. Kode penyakit ini kita konekin ke dia tipenya Origin key bukan tipe cascade. Oke, kita reset. Jangan berantakan lagi. Kita kacakan ini. Ini kita rapiin. Dia adanya di sini. Oke. Nah, selanjutnya si tabel solusi ini akan berhubungan dengan tabel balik di tabel solusi penyakit. Jadi kita konekin lagi. Si kode solusi akan berhubungan dengan kode solusi di tabel solusi penyakit. Kita kasih cascade. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, jadinya di sini. Oke. Nah, tabel ini sama yang tadi kita buat. Nah, seperti ini. Sama seperti yang diarahkan, kita buat seperti ini. Sama. Nah, selanjutnya kita akan buat atributnya. Kita save dulu ini biar nanti enggak berubah. Oke, sudah kita save. Selanjutnya kita masuk ke DBWAS kita. Nah, ini kan kita udah punya 4 tabel. Dan selanjutnya kita disuruh membuat atribut di dalam tabel penyakit. Kita buat di gejala itu ada struktur. Nah, di dalam gejala itu kan ada tabel di tabel gejala itu ada kode gejala, nama gejala, kode penyakit. Nah, kode gejala itu kita akan membuat lagi ini anak-anaknya seperti insert. Kita buat. Nah, di sini kode gejalanya apa? Misalkan di sini kode gejalanya P001 demam berdarah. P001 di sini demam berdarah. Oke, saya lanjutin. Nah, di sini kan kita membuat anak-anak dari atribut kode gejala, kita isi maksudnya gitu. Sini kan ada P001. Nah, sini isinya nama penyakitnya demam berdarah. Nama penyakitnya demam berdarah. Nah, ini di gejala ya, maaf. Yang pertama kan dia adanya di penyakit. Kita struktur. Nah, di sini kan kita udah punya nih. Nanti kita isi kode penyakit, nama penyakitnya. Kita insert. Kita isi di sini P001. Namanya demam berdarah. Kita go. Nah, di sini kita udah punya satu. Kalau mau lihat kita ke browser. Nah, di sini dia masuk P001 dan demam berdarah. Kita buat lagi. Ini kan ada tiga kode, yang kedua sama ketiga. Kita buat lagi, langsung ke insert. Kita masukin aja P02
penyakit liver kan. Oh iya, penyakit liver, kita go. Nah, kita buat lagi langsung P3. Ini saya udah buat tadi berdua sama Mamat. Bu, saya berdua sama Mamat ini sudah buat. Nah, kita lihat sini, dia udah ada 3 anak dari atribut. Kita udah buat 3 P01 demam berdarah, penyakit liver, usus buntu. Oke, selanjutnya kita buat di gejala. Kita buat di browser kan dia nggak ada nih. Dalam atribut kode gejala, nama gejala, kode penyakit itu dia belum ada. Kita buat lagi. Di kode gejala ini ada, dia di gejala ada G01, ini kodenya, ini nama gejalanya, ini kode penyakit, ini kode penyakit yang masuk ke sini. Nanti kita akan connect ini. G01, G02, G01, nama penyakitnya apa? Gigi, bukan. Suhu badan tinggi, sakit bagian perut. Suhu badan tinggi, nah, ininya P01. Oke, benar. Nah, kita udah buat. Nah, kita buat lagi, nanti kita tinggal lihat hasil. G02 dia sakit badan perut, sakit bagian perut. P03, oke. Nah, selanjutnya kita buat lagi. Kita ikutin aja struktur yang ini kita buat. G03 kulit berubah warna. P02, G03 kulit berubah menjadi warna. Nah, ini penyakit ada P02 tadi ya. Nanti kita salah. Oh iya, ya benar. Nah, yang keempat terakhir, kita buat yang keempat itu muncul bintik merah P01. Kita isi dulu. Muncul bintik merah G04. Oke. Kita go. Kita lihat browse, bukan browser mencari. Nah, di sini udah masuk nih datanya. Kita buat data anak dari tabel atribut tadi. Tabel mempunyai atribut, dan atribut itu mempunyai data seperti ini. Itu anaknya masuk anak data, sama aja sih. Nah, selanjutnya kita membuat di solusi penyakit. Di sini nih kita buat. Kalau enggak, kita buat solusi dulu dah. Solusi dia mempunyai 2 tabel kode solusi sama nama solusi. 2 atribut maksudnya. 1 tabel namanya solusi, 2 atribut kode solusi nama. Yang kedua atributnya nama solusi. Kita buat S001 segera lakukan rawat inap. Oke, kita masuk ke tabel solusi. Ini dia belum punya ya. Kita buat seperti tadi, sama S01 apa tadi, segera lakukan inap. Kita go, nanti kita insert lagi, kita buat lagi S02 apa tadi ini, cek urin, kita go. Nah, selanjutnya kita insert lagi S03. Nah, lakukan antigen, bukan antigen ya, antigen, cek lab darah. Lakukan antigen. Oke, selanjutnya kita buat lagi yang keempat. Oke, cek lab darah, kita go, kita insert, kita buat lagi yang terakhir 5, dia berikan obat penurun panas. Kita go, kita cek datanya ada enggak. Nah, di sini muncul datanya ya. Oke, ini datanya. Setelah apa selanjutnya, terakhir ini ada solusi penyakit. Solusi penyakit dia hanya kode-kode saja yang kita input. Ini P01 itu punya kode penyakit, dan S002 itu punya
kode solusi atributnya. Ya, kita masukin P001, P002, 01, P00, S002. Nah, ini selanjutnya kita buat lagi ya apa, 01, P001, 04, 01, P04, S04, bener kan? S04. Nah, selanjutnya kita buat lagi, kita ikutin aja tabel-tabel seperti ini karena udah diarahin sama dosen seperti ini. 01, 05, 01, sini S05, kita buat lagi sini apa, 02, 01, P02, S01, P01. Nah, selanjutnya kita buat lagi P02, 01, 02, 04, 02, 04. Bener enggak? 02, 04 kan? Nah, besar. Taruh. Gimana tadi? Ini baru masuk P02, 01, 02, 01, P02, 04, 02, sini 04. Salah ngeklik tadi, maaf. Selanjutnya search itu mencari, dia nggak ada. 02, 04, 03, 03. Nah, ini. Nah, dia udah ada. Kita samakan di sini. Kita samakan. Dan ini. Nah, di sini kan ada P01, 02, P01, 04, 02, 04, P03, S03. Oke. Nah, selanjutnya kita akan konekin ke database. Nah, kita masuk ke database, kita SQL, kita buat bahasa pemrogramannya seperti select nama gejala, buat nama gejala from penyakit gejala. Nah, gejala gejala skor pada penyakit. Nah, selanjutnya kode penyakit sama dengan penyakit dulu, penyakit dot kode penyakit. Nah, selanjutnya n penyakit dot nama penyakit. Nah, selanjutnya nama penyakit itu kan dia sama dengan kita masukin, kita input
demam berdarah. Oke, kita jalani, coba kita go. Nah, dia akan muncul di sini. Kita akan diarahin. Tadi kan kita inputnya seperti ini, ya kan? Select nama gejala from. Nama gejala itu kan tadi kan atributnya, ya kan? From-nya itu kan penyakit itu. Jadi tabelnya itu penyakit, dipanggil nama gejalanya, gejala akan mengarahkan ke kode penyakit sama dengan penyakit dot kode penyakit. Jadi saling berkonek gitu, saling merelasikan itu. Jadi hasilnya seperti ini. Suhu badan tinggi, muncul bintik merah. Selanjutnya kita buat yang kedua. Ini yang pertama ya, yang pertama seperti ini. Nah, apa saja gejala penyakit demam berdarah? Jadi jawabannya ini, suhu badan tinggi, muncul bintik merah, itu gejala penyakit demam berdarah. Nah, selanjutnya kita akan buat yang kedua. Kedua apa sih? Ini apa solusi penyakit liver? Kita buat bahasa pemrogramannya seperti select penyakit dot kode penyakit kode penyakit nama, penyakit dot nama penyakit. Nah, selanjutnya kasih koma ini, nanti error. Solusi penyakit, mana tadi solusi dot nama solusi, dot nama solusi. Nah, selanjutnya from, kita buat from penyakit inner join solusi penyakit. Ini nama tabelnya solusi penyakit, atribut on kecil ini, on penyakit kode tabel penyakit, dipanggil atribut kode penyakit sama dengan solusi penyakit. Solusi penyakit dot kode penyakit. Nah, selanjutnya kode penyakit mana tadi? On penyakit kode penyakit sama dengan solusi penyakit. On penyakit kode penyakit sama dengan solusi penyakit kode penyakit. Dengan solusi penyakit kode penyakit inner join solusi on solusi penyakit, tabel solusi penyakit dot kode solusi sama dengan solusi dot kode solusi ya. Selanjutnya n dan penyakit dot nama penyakit sama dengan, kita buat penyakit liver, apa nih? Nah, coba kita jalankan.
Nah, dia muncul kan. Jadi di sini kita diarahkan kodenya itu P002, nama penyakitnya itu penyakit liver, nama solusinya kita diarahkan segera lakukan rawat. Nah, yang kedua P002 penyakit liver, cek lab darah. Nah, itu program yang kedua. Yang ini apa itu solusi penyakit liver? Penyakit liver segera apa nih, akan rawat. Nah, yang ketiga, apa saja penyakit yang memiliki solusi cek lab darah? Kita buat programnya. Oke, kita buat yang ketiga. Pertama itu select, kedua solusi penyakit dot kd penyakit kd solusi. Nah, solusi, nama solusi, kita buat solusi dot nama solusi. Nah, ini solusi, nama solusi penyakit. Nah, kita panggilin satu-satu ini nama penyakit. Nah, selanjutnya kita buat from penyakit inner join solusi penyakit on ada penyakit sama dengan solusi penyakit, sama dengan solusi penyakit tadi penyakit. Nah, ya inner join solusi on solusi penyakit tadi penyakit solusi penyakit tadi solusi penyakit tadi solusi penyakit tadi solusi. Nah, ini selanjutnya sama dengan solusinya adalah dot tadi solusi. Ya, selanjutnya n solusi nama n penyakit n solusi nama n solusi dot nama solusi. Nah, nama solusi sama dengan nama solusi sama dengan kita buat cek lab darah. Nah, kita tutup. Oke, dijalankan bro. Nah, dia munculkan. Jadi kita diarahin seperti ini. Apa saja penyakit yang memiliki solusi cek lab darah. Sini ada arahan. Cek lab darah, demam berdarah. Cek lab darah adalah penyakit liver. Nah, yang terakhir, pesan terakhir ini, tampilkan nama penyakit, nama gejala, dan solusi. Yang tadi saya bilang ini akan dipanggil satu-satu nama tabelnya. Kita buat di SQL sama seperti tadi. Kita manggil satu-satu itu nama tabelnya. Kita buat variabel select c dot kita manual nih kd
solusi. Nah, sini manual, kita buat lagi solusi. Enggak, D dulu, D dot nama gejala, nah, koma A dot nama solusi, nama kita panggil satu-satu, solusi, koma buat from, enggak koma ini, from solusi A, koma, nah solusi penyakit B, nah penyakit C, koma penyakit C, koma gejala D, where A dot KD solusi. Oke. Sama dengan B dot KD solusi. Yang selanjutnya N B KD penyakit. Nah selanjutnya KD penyakit sama dengan C besar, C KD penyakit. Nah selanjutnya N B terus KD penyakit ya. Selanjutnya C B KD penyakit sama dengan KD C dot KD underscore Penny. Oh penyakit N C dot KD apa itu? KD penyakit KD sama dengan B order mengirim by C dot penyakit penyakit A is G. Nah, oke, coba kita jalani. Query-nya error. Kita cari. Sini seleksi kode. Sini. Nah, sini salah nih. Penyakit seharusnya ini. Coba kita jalanin lagi. Oke, muncul. Nah, demam berdarah. Di sini dia akan kita memanggil tabelnya masing-masing. Tampilkan nama penyakit, nama gejala dan solusi untuk seluruh penyakit. Dan di sini demam berdarah muncul bintik merah. Ini nama atributnya. Nama ini atribut. Nama penyakit itu adalah atribut, nama gejala, nama solusi itu atributnya. Nama penyakitnya demam berdarah, nama gejalanya muncul bintik merah, nama solusinya berikan obat penurun panas. Ini ada keterangannya lagi. Selanjutnya seperti ini. Nah ini adalah program ini tadi
simulasi buat query gitu, simulasi UAS praktik basis data gitu. Ini database-nya, ini data atribut, nama atributnya, nah itu, ini nama atribut, maksudnya data atributnya, dan di sini database-nya itu. Ini dapat database-nya, di sini tabel datanya, ini tabel datanya, ini datanya, data di dalam tabel. Oke, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam program atau yang lain. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.